Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Ridha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddala laka Allahu bihi ma huwa khairul laka minhu." Tidaklah engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan menggantikan untukmu dengan meninggalkanmu tersebut sesuatu yang lebih baik. Artinya, tidaklah kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Dan hadis semacam ini atau semakna dengan ini banyak sekali. Seperti misalnya, man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah akan menggantikan untuk mereka ini sesuatu yang lebih baik daripadanya. Artinya banyak sekali teks-teks hadis yang intinya adalah mengajarkan kepada kita ini untuk melakukan segala sesuatu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meninggalkan segala sesuatu ikhlas hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan adat istiadat jahiliyah menuju kepada adat istiadat atau menuju kepada apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu bukan karena kita supan dengan sebelah rumah, bukan karena kita kada nyaman lawan yang lain, tapi kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan menggantikan kepada kita perkara-perkara yang lebih baik daripada apa yang sudah kita tinggalkan. Sebagai contoh, kalau di adat-adat bahari, kalau ada orang punya anak atau mau melahirkan misalnya, atau punya anak, supaya anaknya kada dicuntan, kalau di Jawa itu supaya tidak dicuntan lawan wewe gombel misalnya ya, kalau masih orang Jawa lah, kan ada wewe gombelnya segala kalau. Nah, itu nanti ada aturan-aturan yang macam-macam. Atau orang Banjar misalnya di Kalimantan ini, wallahu alam, ini apa di Banjarmasin atau di Kalimantan sebelah mana, wallahu alam. Kalau ada orang yang mau punya anak, nanti dikasih syarat segala macam supaya tidak dihisap lawan kuyang. Ya kalau bujur apa itu, Pak? Berarti di Banjar lah itu. Nah, itu ada macam-macam. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti kepada orang-orang seperti ini dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika punya anak, apa yang dilakukan? Ada ta'wid, ada perlindungan kepada anak tersebut. Dimintakan kepada Allah agar Allah melindungi anak ini tadi. Diberikan perkara-perkara yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini meninggalkan sesuatu yang seperti itu. Atau orang meninggalkan sesuatu yang syirik, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik, yakni tauhid. Orang meninggalkan segala sesuatu yang tidak disyariatkan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan khurafat, meninggalkan tahayul dan segala macam, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, yakni menuju kepada sunnahnya Allah, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau meninggalkan dalam urusan dunia, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang berbau syubhat, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan karena Allah dia meninggalkan. Apa yang terjadi? Allah pasti akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan banyak sekali contoh-contoh daripada perkara ini tadi. Dan dalam hadis
juga mengajarkan kepada kita untuk juga bukan hanya meninggalkan, tapi juga melakukan, berkorban demi sesuatu. Itu semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pasti akan menggantikannya. Dan para ulama menjelaskan, Allah menggantikan untuk orang tersebut. Terkadang Allah akan menggantikannya di dunia, terkadang Allah akan menggantikannya di akhirat. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggantikannya di dunia dan di akhirat, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia beramal soleh, meninggalkan segala sesuatu yang jelek, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada syariatnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ketika dia meninggalkan untuk urusan dunianya sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan kasih kehidupan yang lebih baik. Sesuatu yang syubhat, sesuatu yang haram, ketika engkau tinggalkan, Allah kasih kepada kalian kehidupan yang lebih baik. Ini di dunia. Di akhirat Allah mengatakan, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat Allah akan memberikan kepada mereka ganjaran dengan yang lebih baik daripada apa yang sudah mereka usahakan di dunia tadi. Ini balasan di dunia dan akhirat. Ini nyaman, Pak. Kalau dunia dapat, akhirat dapat. Insyaallah ini yang seperti ini yang paling diinginkan oleh orang-orang semodel kita. Model kita ini, Pak, yang ingin seperti ini. Tapi kalau modelnya salafus saleh, mereka tidak ingin yang seperti ini. Mereka ingin apa? Mereka ingin balasannya cuma di akhirat. Sudah, biar di dunia kada dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salafus saleh menginginkan agar balasan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Kenapa? Karena Allah mengatakan, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harfih. Orang yang menginginkan balasan di akhirat kelak, itu balasannya malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka itu menginginkan balasan di akhirat. Dan di dalam syariat kita, di dalam cerita-cerita yang ada dari kalangan salaf, baik dari kalangan generasi Nabi SAW ataupun generasi setelahnya ataupun generasi sebelumnya, banyak sekali perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya ketika orang itu meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ini contoh yang Allah kasih di dunia. Cerita tentang Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini orang musyrik yang ketika Nabi SAW itu hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka orang-orang Quraisy mengeluarkan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad akan diberikan 100 ekor onta. Wallahu a'lam. Onta kam zamanu? 20. Yakni 80 juta sama ini. 20 jutaan. Hah? 10 juta. 10 juta kali 100 ekor berarti miliar hadiahnya. Masya Allah ini, Pak. Ya kan? Hadiah untuk kepalanya Nabi SAW ini semiliar. Orang Quraisy semua ribut untuk mencari Rasul SAW. Tapi untungnya Nabi itu cerdas. Menuju ke Madinah tidak lewat jalan umum. Jadi lewat jalan memutar Rasul SAW. Sehingga orang itu mencarinya ke jalan biasa menuju kepada Madinah. Sampai suatu hari ada seorang gembala. Gembala ini mampir. Atau Nabi ini mampir atau bertemu dengan gembala ini tadi di tengah jalan. Setelah itu Abu Bakar mengatakan kepada gembala ini, boleh saya minta susu dari gembalaanmu? Silahkan ambil, katanya. Diperas oleh Abu Bakar, lalu dibuat minum oleh Abu Bakar dan Nabi SAW. Setelah itu gembala itu pulang. Nah, pulangnya gembala ini ke kampungnya Suraqah. Lalu dia mengatakan, saya tadi rasanya kayak ketemu dengan orang. Nah, orang itu kayaknya Muhammad yang dicari-cari itu, ujar si penggembala ini tadi. Suraqah yang mendengar ini sesuatu yang bakal jadi duit, maka Suraqah kemudian karena dia ingin dia saja yang mendapatkan. Lalu dia mengatakan, bukan, itu orang yang kehilangan gembalanya biasa mencari-cari ke situ.
Ujar si Suraqah. Setelah itu dia pulang dengan berengendap-ngendap dengan supaya tidak diketahui orang, dia langsung mencari ke tempat seperti yang dikatakan oleh gembala tersebut. Dari tempat yang agak jauh sudah melihat dua orang ini tadi, benar ini Muhammad, sudah 100 ekor onta di mata, ya kan? Tetapi setelah dia mendekat kepada Nabi, kudanya ini kakinya selalu masuk ke dalam tanah. Lalu dia nanti mengatakan kepada Nabi, ya sudah Muhammad, tak jadi menyasah ikam, tidak jadi. Keluar kudanya ini tadi. Diingkarinya oleh Suraqah, kejar lagi dia Nabi, masuk lagi kudanya kejeblos ke dalam pasir ini tadi. Sampai kemudian Suraqah menyerah, sudah ini dijaga Allah Muhammad ini. Muhammad ini ada yang jaga, tidak gampang-gampang untuk ditaklukkan. Lalu kemudian barulah mereka berdua berunding bahwasanya Suraqah tidak akan memberitahukan keadaan atau tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Quraisy Makkah, tapi Nabi kemudian mengatakan, maukah engkau, bagaimana wahai Suraqah, kalau seandainya aku pakaikan di tanganmu itu gelangnya Kisra. Ini gelangnya Kisra. Kalau hari ini kita kira-kira kita di Indonesia, ya kalau bahkan mungkin lebih kecil daripada Indonesia, yang dijanjikan apa? Bajunya Joe Biden misalnya. Karena mungkin sudah itu. Ini imperator besar, kerajaan yang besar pada saat itu. Kamu akan aku beri gelangnya Kisra, kata Rasulullah SAW. Kemudian Suraqah malah menawarkan, wahai Muhammad, kalau kamu tidak punya bekal, ini bekal saya kamu bawa. Tidak, kata Nabi SAW. Lalu janjimu tolong ditulis, kata Suraqah. Dicari kertas atau kulit, ditulis oleh Nabi SAW. Tulisan ini kemudian diletakkan di dalam tempatnya anak panahnya Suraqah bin Malik. Sudah, jalanlah Nabi hijrah dan segala macam. Kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu? Ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Umar berhasil mengalahkan Kisra. Waktu itu harta rampasan perang itu luar biasa banyaknya. Setelah itu Suraqah pun pada saat itu sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Mana Suraqah?" Maka Suraqah pun datang. "Mana suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berjanji kepadamu?" Lalu diberikan surat itu, bahwasanya di dalam surat itu tertulis akan diberikan 2 gelangnya Kisra kepada Suraqah bin Malik. Apa kemudian yang terjadi? Umar ambil gelang tersebut dan diberikan kepada Suraqah bin Malik. Ini janjinya Allah. Kenapa? Karena Suraqah benar-benar menepati janji, meninggalkan Nabi SAW, tidak memburu beliau dan kemudian tidak mengabarkan kepada orang-orang Mekah. Suraqah diberikan gelang sebagaimana dikatakan oleh Rasul SAW. Masya Allah ini, Pak. Ya kan? Diganti langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Suraqah ini masih berada di dunia. Dan ada juga yang orang Allah Subhanahu wa taala gantikan tidak di dunia. Tapi Allah menggantikannya kelak di akhirat. Siapa contohnya? Contohnya Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Asma anaknya Abu Bakar, istrinya Zubair bin Awam. Ini adalah orang yang melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantinya untuk si Asma ini tadi balasan di surga atas apa yang dia lakukan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan hijrah, lalu kemudian secara sembunyi-sembunyi menyiapkan bekal dan segala macam secara sembunyi-sembunyi, sampai kemudian ada 2 bungkusan. Yang satu bungkusan itu berisi makanan untuk bekal hijrah. Yang satu itu bungkusannya adalah tempat air. Ketika Abu Bakar akan membawa ini tadi dan disiapkan oleh Asma, karena Asma adalah anaknya. Abu Bakar mengatakan, ikat itu wahai Asma supaya kami bisa membawanya. Kemudian Asma ini mutar di dalam rumah, tidak mendapatkan tali. Lalu Abu Bakar mengatakan, ikat dia wahai Asma dengan tali, ikatlah dia dengan tali agar kami bisa membawanya. Dicari-cari tali itu tidak ada. Lalu apa yang dilakukan oleh Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu? Dia cabut ikat pinggangnya. Jadi orang dulu itu kan pakai ada tali di bajunya ini supaya ada kedodoran itu, nah, supaya sigap bergeraknya. Karena Asma ini, masya Allah, kalau kita baca ceritanya Asma ini ibu rumah tangga idaman. Asma bintu Abu Bakar ini tadi. Ibu rumah tangga yang masya Allah, gawian lakinya begitu dibantunya oleh beliau ini tadi. Kemudian Asma membagi 2. Ikat pinggangnya ini dibagi 2. Yang satu diikatkan kepada makanan yang akan dibawa oleh Nabi dan Abu Bakar.
yang satu ikatan lagi diikatkan kepada minuman yang akan dibawa, tempat minum yang akan dibawa oleh Abu Bakar. Maka Nabi SAW menyebut Asma ini sebagai sahibah nitaqain, orang yang mempunyai dua ikat pinggang. Ikat pinggangnya satu karena dibagi dua jadi dua ikat pinggangnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, abdalakillahu binitaqiki hada nitaqaini fil jannah. Wahai Asma, Allah akan menggantikan ikat pinggangmu yang hari ini engkau ikatkan dengan dua ikat pinggang kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajarannya bagi kita. Terkadang orang-orang itu melakukan sesuatu, baca hadis misalnya. Kalau orang melakukan seperti ini akan dapat ini, terus dia lakukan itu. Ternyata dia tunggu-tunggu, kok kada dapat-dapat ini. Berarti kada bujur ini, ya kalau tidak seperti itu. Kadang-kadang dia menunggu, kok orang kalau melakukan seperti ini Allah akan menggantinya seperti ini. Dia lakukan pekerjaan tersebut, lalu dia tunggu. Atau misalnya contoh yang gampang aja, ini pekerjaan haram, ini pekerjaan syubhat, dia tinggalkan. Kenapa? Allah pasti akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ditunggu, tunggu, tetap aja melarat, tambah sakit, tambah melarat, ya kan? Kapan datangnya ini tadi? Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memang meninggalkannya itu bukan untuk di dunia, tapi Allah akan gantikan di akhirat. Dan salafus saleh menginginkan segala sesuatunya itu digantikan kelak di akhirat. Ini orang yang digantikan di dunia, orang yang digantikan di akhirat. Tapi ada juga yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Siapa dia? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini asalnya adalah seorang budak. Lalu dia dibebaskan. Setelah dibebaskan, dia kemudian berdagang di kota Mekah. Jadi pengusaha di kota Mekah. Ujungnya apa? Suhaib Ar-Rumi ini sukses besar, jadi orang kaya. Lalu dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia akan melakukan hijrah. Ketika dia akan melakukan hijrah, di tengah jalan dia dicegat oleh orang-orang Quraisy. Lalu dikatakan oleh orang-orang Quraisy, "Ataitana sa'lukan haqiran." Wahai Suhaib, engkau mau kemana? Kamu datang ke negeri kami ini miskin. Hina engkau ini, tidak punya apa-apa engkau ini. Sekarang engkau sudah kaya, ya kan? Fakaththara malaka 'indana, fakathura maluka 'indana. Lalu hartamu jadi semakin banyak di tempat kami. Fabalagta ma balagta, thumma tantaliqu bi nafsika wa malik. Terus kemudian jadi banyak hartamu tersebut, kata orang-orang Quraisy. Lalu fabalagta ma balagta, kamu sudah mencapai satu derajat yang hebat. Lalu dengan kehebatanmu dan dengan semua hartamu, kamu mau pergi meninggalkan kota kami? Tidak bisa, kata orang-orang Quraisy. Tidak ada urusan meninggalkan. Datang miskin, keluar miskin. Kadang awak hendak membawa harta, hendak di hari ini misalnya ya, kalau tambangnya diambil semuanyaan, duitnya kada diandaknya di Banjar, Pak. Ya kan? Banjarnya yang dikeruk habis-habisan, duitnya kada masuk di sini. Duitnya entah melanglang buana kemana, ya kan? Ujar orang Quraisy lebih pintar ini berarti. Kada bisa, ujar orang Quraisy. Tidak bisa. Hartamu cari di Mekah, kada boleh keluar dari Mekah. Lalu Suhaib pun mengatakan, wahai orang Quraisy, kamu tahu, saya ini ahli memanah. Kalau kalian macam-macam, panahku ini akan kuhabiskan untuk menghabisi kalian. Kalau panahku sampai selesai, kalian belum habis, pedangku ini pun akan mampu untuk menghabisi kalian. Tapi aku tidak akan melakukan itu, kata Suhaib Ar-Rumi. Aku kasih kalian dua pilihan. Kita bertarung sampai mati, atau kalian aku tunjukkan tempat hartaku yang kalian inginkan tadi. Kalian ambil harta tersebut, tapi dengan satu syarat, biarkan saya untuk pergi ke Madinah. Maka orang Quraisy pun mengatakan, oke, ACC. Tunjukkan tempat hartanya, dijulungnya, berangkatlah Suhaib Ar-Rumi menuju Madinah dalam keadaan aman. Sesampai di gerbang Madinah, Rasulullah sudah menunggu. Kenapa Nabi menunggu? Karena Jibril memberitahu, bahwasanya umatmu yang bernama Suhaib Ar-Rumi berani meninggalkan semua hartanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rabihal bai'u Abi Yahya, rabihal bai'u Abi Yahya. Sungguh Abu Yahya perdagangannya dengan Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan untung. Nah, ini orang yang dibalas di dunia dan di akhirat.
Di akhirat dikatakan perdagangannya nanti sudah untung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan keuntungan itu bisa ditarik? Nanti ketika sudah di akhirat. Di dunia apa yang dia dapatkan? Allah memudahkan jalannya untuk dia berjalan dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Karena yang lain-lainnya sahabat itu ada yang dicegat di tengah jalan, ada yang dibunuh di tengah jalan dan macam-macam. Ini sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi Suhaib Ar-Rumi perjalanannya dimudahkan dan di akhirat dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan yang luar biasa. Ini balasan-balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya para sahabat, bahkan dari kalangan para nabi. Ini pelajaran buat kita, Pak. Orang-orang yang kesibukannya menjadikan dirinya lalai untuk menjadikan dirinya ini taat kepada Allah. Lalai untuk sholat karena sebab sibuk dengan pekerjaan. Sulaiman, Nabiullah Sulaiman alaihi salam, ini orang yang suka dengan jihad, suka perang beliau ini. Dan beliau ini punya kuda-kuda yang istimewa. Sampai suatu hari Sulaiman alaihi salam ini melihat kudanya, akhirnya asik dengan kuda yang istimewa kuda beliau ini, sampai kemudian beliau terlambat sholat asar. Terlambat sholat asar Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Mendekat waktu tenggelamnya matahari, baru beliau ingat. Dan semua keterlambatannya ini dengan satu sebab. Sebab dia terlalu asik dengan kuda-kuda yang dia miliki. Lalu apa kemudian yang terjadi? Dengan bentuk penyesalannya, semua kudanya disembelih oleh Nabiullah Sulaiman. Karena syariat zaman dulu tidak ada masalah seperti itu. Semua kudanya disembelih. Kenapa? Karena ini semua, kata Sulaiman alaihissalam, sesuatu yang menggangguku, yang menjadikan aku lalai daripada sholat asar untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sembelih kudanya. Dia tinggalkan kesenangannya yang begitu dia senangi. Kuda-kuda hebat ini tadi. Kuda-kuda perang ini tadi. Untuk apa? Karena dia menyesal. Dia lakukan itu agar tidak lagi menyibukkan dirinya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan apa? Allah kasih angin, bukan lagi kuda. Allah berikan, Allah tundukkan angin itu untuk bisa membawa Nabiullah Sulaiman mau kemana saja. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fasakharna lahu ar-rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu afaq." Maka kuda-kudanya Sulaiman tadi Allah diganti dengan apa? Dengan angin, Pak, naik angin. Subhanallah, kalau naik kuda masih lapah, awak kita terhindik-hindik. Ini naik angin. Ruha'an haitsu afaq. Dia mau kemana saja Allah akan mengantarkan dengan anginnya ini kepada Nabiullah Sulaiman. Nah, pelajarannya ini bagi kita. Maksudnya segala sesuatu itu hendaklah dilakukan dengan sebab karena Allah. Segala sesuatu hendaklah ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu diawali dengan niatnya dulu, Pak. Kalau niat kita itu bermasalah, maka amal itu tunda dulu, jangan dikerjakan. Saya mau melakukan ini, tapi ada amalan yang ada keinginan-keinginan di luar daripada keinginan untuk mencari ridhonya Allah. Stop dulu, jangan dikerjakan. Apa yang harus dilakukan? Hatinya disusun dulu. Hatinya dibereskan dulu. Sudah hatinya lempeng, ini semua untuk Allah. Tadi yang menyuruh untuk selain Allah itu bisikan setan. Dan kita berlindung daripada itu. Maka kemudian sudah lurus niatnya. Baru kemudian dilakukan. Sama, Pak. Mau menikah juga seperti itu. Saya ini kalau khutbatun nikah biasanya pertama yang saya ingatkan kepada orang yang akan menikah. Antum menikah ini niatkan dulu hari ini. Rubah dulu niatnya karena Allah. Jangan karena yang lain. Mungkin hendak ini, hendak itu, karena biniannya bungas, karena ini dan sebagainya. Stop dulu, kata saya. Niatkan dulu itu karena Allah. Karena ini ibadah. Nikah itu ibadah. Lakukan nikah itu karena Allah. Jangan karena yang lain. Dirubah dulu. Kalau antum dari rumah tadi niatnya bukan karena Allah. Rubah dulu niatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian dinikah. Nah ini. Karena banyak manusia hari ini yang melakukan segala sesuatu bukan karena Allah. Kita puasa Senin Kemis. Kenapa Pak puasa Senin Kemis? Nyaman, awak hampul, sehat. Ya bujur, pian karena Allah pun juga sehat Pak, tetap aja, ya kan? Karena Allah akan beri yang lebih baik. Sedekah, buat apa Pak sedekah Pak? Biar lancar kena usaha. Sholat duha biar apa? Biar kena di pasar kita rame berdagang. Enggak Pak, rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah. Cina-Cina itu kada pakai sholat duha, ya suge-suge, ya Pak? Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sholat duhanya untuk apa? Ya karena Allah, ini perintah Allah, ini sunnah Nabi SAW. Puasanya karena apa? Ya karena Allah, bukan karena sehat. Itu bonus saja sehat itu. Di pasar kita, di pedagang kita menjadi dagangan kita ramai karena sholat duha, itu karena bonus. Tapi yang utama adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita lakukan. Kan kita ini kan kebanyakan diberi amalan kayak itu. Kalau sholat duha dulu Pak, kalau sebelum bekerja, sebelum pergi ke kantor, sebelum pergi ke toko, sebelum pergi ke pasar, itu sholat duha dulu. Kenapa sholat duha? Supaya lancar rizkinya. Enggak, kita sholat duha untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dikasih lancar, mau tidak dikasih lancar, itu rizki sudah ada aturannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, "Wa man yurid hayat wa man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Orang-orang yang menginginkan dunia, ya kan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan untuk yang mereka inginkan dengan dunia itu secara penuh, dan mereka sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dirugikan. Tapi apa kemudian yang terjadi? Mereka ini wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tapi mereka di akhirat tidak punya bagian. Tapi orang yang melakukannya karena Allah bisa jadi diberikan oleh Allah di dunia dan diberikan di akhirat. Bisa jadi diberikan oleh Allah juga di dunia, tapi di akhirat orang yang melakukan karena Allah tidak akan mungkin pernah lepas daripada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu ataupun apapun itu daripada amaliyah yang kita lakukan, maka hendaklah dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diatur diri kita ini, hati kita ini diatur agar bisa lempeng menuju urusannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh daripada salafus saleh, contoh daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya sudah cukup bagi kita untuk meyakini bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwasanya yang melakukan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik kepada orang-orang. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadikan tambahan ilmu untuk kita dan bisa menjadi motivasi bagi kita agar kita ini selalu melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.